Ini ada lahan berkontur ya. Nah, ini kemiringannya, ini dari ini jelas nggak ya? Ini 36, ini 38, ini 40, ini 42. Jadi tingkat antar konturnya itu adalah 2 meter ya. Diambilnya 2 meter. Jadi 2 meter dari 36, 38, 40, 42. Ini contoh ya. Nah, kita lihat bangunan ini. Masa yang ini ada di berapa kontur? Dia memotong berapa kontur? Dia memotong 1, 2, 3, 4. Dia memotong 4 kontur. Di kontur mana aja? Di kontur 36 yang ini. Kemudian kontur 38. Kemudian kontur 40. Kemudian kontur 42. Ya, gitu. Nah, ini tidak serta-merta kalian membuat grading itu sebentar. Tidak serta-merta kalian hanya membuat peta grading hanya dengan seperti ini. Hilangin garis kontur ini, hilangin garis kontur ini, hilangin garis kontur ini. Hanya begini saja. Tidak begitu. Nah, kebanyakan dari kalian begini kan ya jadinya. Masa ininya kontur yang di dalam ini dihilangin. Dah aja gitu. Tidak seperti itu. Itu masih belum rata. Permukaan tanahnya masih belum rata. Jadi perlu diratakan dulu. Caranya seperti apa? Gitu ya. Nah, caranya ada berbagai cara, boleh kalian pakai cara yang mana gitu ya. Misalkan saya beri contoh yang ini. Bisa jadi misalkan ini enggak ke atas, misalkan pengennya ke bawah langsung gitu ya. Sini, boleh ya, terserah kalian gitu ya, misalkan contohnya. Nah, tapi saya akan beri contoh yang ini dulu. Nah, tidak serta-merta begini ya yang kalian bikin kemarin ini udah bener, tidak, itu salah ya. Jadi tidak serta-merta udah aja begini Bu, ini kan sama aja grading, tinggal hilangin, delete aja yang kontur di dalam masa, tidak begitu ya. Tapi harus diratakan dulu permukaan tanahnya. Contohnya ini. Ya. Contohnya ini. Nah, saya kasih warna merah. Nah, ini. Ini kan tadinya konturnya begini ya, nih, ke sini kan? Ya. Begini kan? Kemudian ini berhenti nyampe sini. Ini berhenti sampai sini. Nah, kalau begini, ini tidak bisa kalian jadikan sebagai grading kontur. Karena apa? Masa iya nanti di dalam satu masa ini, ya, ada berbagai kontur gitu ya. Nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Nanti kalau begitu, caranya begini, hanya begini saja. Nanti satu masa ada di 4 kontur nih luarnya. Nah, nanti apa? Akhirnya imbasnya artinya apa? Nanti sisi-sisi si masa ini akan menjadi gelap gitu ya, ada tertimbun di bawah tanah. Tidak boleh begitu gitu ya. Nah, jadi apa? Nah, akhirnya kalian harus bikin grading, harus bikin perataan permukaan tanah. Caranya dari kontur yang ini kita tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini gitu ya. Nah, yang ini tarik ke atas, tarik ke sini, tarik ke sini. Yang ini tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, nanti akhirnya si lahan yang di depan masa ini ada di satu kontur. Nih, si masa ini ada di satu kontur. Kalau di satu kontur begini, berarti sisi yang sini itu tidak akan tertimbun tanah ya. Dia akan mendapat sinar matahari gitu ya. Tidak seperti ini. Kalau ini nanti dia jadi berundak-undak gitu ya. Nah, kalau ini enggak, area sini jadi rata dengan kontur si masa ini gitu ya. Gitu. Jadi harus diratakan. Nah, yang merah-merah ini harus di delete ya, garis yang merahnya harus di delete. Jadi bentar. Nah, si ini jadi tinggal di ini kan. Nah, si ini kan di sini ya. Nih. Tuh, jadi di satu ini, jadi di satu kontur ya. Si masa ini ada di satu kontur. Di kontur apa? Di kontur 36 dan 38. Nah, itu ya. Kalau ini kan ada banyak kontur ya. Di sini ada yang kontur 36, 38, 36, ini 40, ini 42 gitu ya. Nah, kalau ini si masa ini ada di satu kontur gitu ya. Nah, ini contoh tadi, boleh juga misalkan saya nggak mau ke atas ini Bu, pengennya diratain ke bawah, boleh silahkan. Yang penting si kontur, si lahan masa ini ada di satu kontur gitu.
Gitu ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Ya, paham ya? Jadi boleh bebas, terserah kalian. Yang penting si masa ini ada di satu kontur gitu ya. Boleh mau ambil kontur yang bawah atau kontur yang atas boleh. Yang penting dia tidak berundak seperti ini. Yang kebanyakan kalian hanya bikin begini aja masanya, dia mepet di sini, mepet. Jadi satu masa itu pinggirnya ada di 3 kontur, itu nggak boleh. Nanti kenapa? Nanti dia akan imbasnya ke kekuatan tanahnya tidak padat ya, bisa jadi longsor, kemudian si dinding-dinding masanya itu kena tanah, air tanah. Nanti air tanah akan cepat meresap ke dalam bangunan. Kemudian secara arsitektural akan gelap. Karena apa? Karena kanan kiri ini tanah berkontur, ini tanah berkontur gitu ya. Nanti ini akan sulit mendapat sinar matahari. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian contoh lagi nih, misalkan ini ada masa. Ini masa ini banyak nih melewati berbagai kontur. Nah, kalau yang kalian bikin di asistensi kemarin ya udah begini aja, yang dihilangin tapak yang ini, kontur yang di dalam masanya di delete aja. Jadi cuma nyampe sini, cuma nyampe sini, cuma nyampe sini gitu ya. Cuma nyampe sini, cuma nyampe sini, si kontur yang di dalamnya di delete aja. Nah, itu salah, masih belum grading itu. Karena itu belum ada perataan kontur gitu ya. Nah, caranya bagaimana agar dia menjadi perataan kontur? Nah, caranya biar dia menjadi perataan kontur, contohnya ini. Nah, masa ini dia melewati dari kontur, kemiringan kontur di 41, di 40, ya, yang ini, di 39, yang ini, kemudian di 38, dan 37, gitu ya. Ada di 4 kontur nih ya. Nah, dia tidak berhenti sampai sini. Nah, saya nggak mau ya kalian hanya berhenti sampai sini nih dideletin itu, enggak. Tapi harus ada perataan kontur, perataan permukaan tanah. Kita mau jadikan dulu ini, si masa ini mau ada di ketinggian kontur yang mana? Misalkan, kalau melihat ini, si masa ini ada minta di ketinggian kontur ini ya, 40. Nih, garis kontur 41, ini batasnya ya. Sampai dengan kontur yang 40. Nah, jadi di ketinggian kontur 41 ke 40. Nah, dia nih di 40,7. Ya, di ketinggian kontur 40. Nah, jadi kontur-kontur yang lainnya dibelokkan. Konturnya tidak nabrak sampai dinding luar, tapi dibelokkan. Contohnya ini ya, yang kontur 40. Contohnya yang kontur 40. Nih, kontur 40 ini ya. Nah, ini. Nah, ini nyampe sini, enggak diikutin nyampe sini. Enggak di tik sampai sini, enggak. Ya, enggak sampai sini. Enggak boleh. Nanti dindingnya jadi gelap. Nanti nabrak dinding masa. Jadi dibelokkan. Belokkan ke sini, belokkan ke sini. Nah, membelokkannya bebas kalian mau ke arah mana gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian yang ini, yang 40 lagi ini kan, ini ada yang 40 ya. Nah, ini yang 40. Ini 40. Nah, ini kontur 40 kan? Ya. Tidak ditabrakan ke dinding sampai sini, enggak, tapi dia belokkan ke sini. Biar dia membentuk masa ada di ketinggian 40 gitu ya. Nah, masanya mau di ketinggian 40 gitu ya. Nah, kemudian kontur yang 39. Nah, kontur yang 39, nah ini 39 ya, kontur 39 enggak dilanjutin sampai ujung sini. Enggak. Tapi dia dibelokkan lagi ke sini. Nah, ya, belok. Nah, ini juga kontur 39 harusnya kan dia 39 tuh ini ya. Nih. Nih, ini kan. Nah, ini kan harusnya 39. Nah, karena ini dibelokkan ke sini, yang ini belok lagi ke sini. Agar tidak nabrak masa bangunan. Nah, yang masa bangunan ini nanti di cut and fill gitu ya. Nah, kemudian yang 38 bagaimana? Yang 38 juga sama gitu ya. Dibuat belok gitu. Ini kan 38 ya. Nah, ini tidak ditabrak sampai sini nih, sampai ke sini nih. Ya, kok ini nabrak sampai sini itu enggak. Tapi dia dibelokkan juga nih. Belokkan di sini nih.
belok. Kemudian yang ini 39 belok juga nih sini. Gitu. Jadi si massa ini dia ada di level kontur 40,7. Nah, ini nanti baru ini yang di cut and fill. Nah, mana yang di cut and fill? Nah, contohnya ini. Ini ada di ketinggian 40. Nah, kita lihat. Yang ketinggiannya 38. Nah, ini ya. Nih, 38 ini mau naik ke 40, di cut atau di fill? Dari 38 mau ke 40, pasti dia di fill. Ya, segini dia akan di fill. Nah, dia akan di fill. Ini juga yang 39. Yang 39 mulai dari sini. Nih, sampai sini. Dia akan di fill. Juga sama di fill. Ya. Nah, yang ini 41 sampai 40 ini mau di fill atau di cut? Karena dia 41 mau turun ke 40 berarti di cut ya. Nah, berarti dia harus di cut gitu ya. Nah, ini kan yang 40 ya. Nah, yang 40 ke sini gitu ya. Nah, ini dia harus di cut. Ya. Nah, ini harus di cut. Karena dia dari ketinggian yang tinggi 41 mau ke 40 berarti harus di cut. Nah, berarti yang cut ini dimasukkan ke yang fill ya, yang cut ini dimasukkan ke yang fill gitu ya. Nah, makanya kenapa cut and fill harus seimbang. Jadi kalau cut-nya volumenya segini, berarti yang fill juga kurang lebih volumenya harus sama dengan yang di cut. Tidak boleh jomplang antara yang di cut dan di fill, nggak boleh jomplang, harus perbandingannya seimbang gitu ya, agar tanahnya juga tetap stabil, kemudian pengeluaran uang yang digunakan untuk cut and fill pun biayanya tidak begitu mahal gitu ya. Nggak kebayang kalau harus membuang keluar, butuh truk, butuh pengangkutan gitu ya. Nggak kebayang juga kalau butuh fill gitu ya, fill harus nambah tanah, butuh pengangkutan gitu ya. Kemudian tanahnya bisa jadi harus dipadatkan dulu, jadi cukup mahal untuk biayanya jika cut and fill tidak seimbang gitu ya. Nah, itu. Nah, contohnya tadi yang saya bilang, nih, kalian banyaknya bikin yang ini. Ini padahal salah. Kenapa? Karena kalian, ya udah aja ini kontur. Ini garis kontur, udah aja berhenti sampai di sini gitu ya. Nah, berhenti sampai di garis kontur ini gitu nah. Nah, di sini akibatnya apa? Si massa bangunan ya. Nah, massa bangunan yang ini nih. Ya. Nih kan harusnya ini ke sini ya, nih. Ini akan ketutup tanah kan? Nih, jadi gelap ini. Depan belakang gelap. Terus si dinding bangunan langsung nempel ke tanah kontur yang ini gitu ya. Nah, imbasnya apa? Nanti air tanahnya akan cepat merembes ke bangunan ini, bahaya gitu ya. Terus nggak dapat matahari, sayang. Banyak area yang dia tertutup oleh tanah. Nah, kalau dibuat grading, nah seperti tadi ya, jadi dibelokkan. Jadi si satu massa ini ada di satu kontur. Kalau ini kan ada di dua kontur ya, padahal alasnya sih di satu kontur, tapi ininya belakangnya gitu di tembok luarnya di dua kontur, kecuali kalian boleh membuat dengan split level, boleh seperti ini. Tapi kalau tidak split level itu berbahaya karena apa? Nanti air tanah masuk ke dalam dinding ini gitu ya. Nah, kalau ini udah di grading, kalian belokkan nih dari si kontur ini, belokkan ke sini gitu ya. Belokkan ke sini. Nah, ini kan kalau dibelokkan begitu, nah si area sini akan mendapat matahari ya karena ada ruangan gitu ya. Kemudian si dinding ini tidak menempel ke tanah kontur yang ini gitu ya. Nah, itu namanya grading. Jadi perataan tanahnya mau seperti apa, garis konturnya dibelokkan seperti apa gitu ya. Nah, ini gitu ya. Kalau kalian bikin kan kalian mepet sampai dinding ini ya, dinding massa ini gitu ya. Nah, jangan belokkan gitu. Belokkan gitu, diratakan permukaannya, belokkan gitu ya. Nah,